Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Irayani SSTM Kes. Saya dosen tetap yayasan di Akademi Kebidanan Wahana Husada. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Askep 1 Kehamilan. Askep 1 Kehamilan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa semester 2 atau semester genap. Askep 1 Kehamilan ini memiliki bobot SKS, 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktek. Sebelum lebih lanjut, saya mendeskripsikan tentang mata kuliah Askep 1 Kehamilan. Terlebih dulu saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi mata kuliah Askep 1 Kehamilan. Mata kuliah Askep 1 Kehamilan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kehamilan atau asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan memperhatikan aspek budaya berdasarkan konsep-konsep, sikap, dan keterampilan evidence based. Jadi inilah deskripsi singkat tentang mata kuliah yang harus dipahami oleh mahasiswa D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Wahana Husada Bandar Jaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah Askep 1 Kehamilan. Yang pertama, menguasai konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kedua, adaptasi fisiologi dan psikologi kehamilan. Yang ketiga, kebutuhan dasar ibu hamil. Yang keempat, faktor-faktor yang memengaruhi kehamilan. Kemudian yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan. Yang keenam, mendeteksi komplikasi. Kemudian selanjutnya penanganan awal dan rujukan, dan yang terakhir adalah melakukan pendokumentasian kepada ibu hamil. Selanjutnya untuk teknik pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Askep 1 Kehamilan ini, yaitu saya menggunakan teknik delivery, interaction, dan assessment. Maksud dari delivery itu di mana dosen memberikan penjelasan tentang materi yang akan disampaikan di kelas. Selanjutnya interaction, di mana yang dimaksud di sini adalah menggunakan keaktifan mahasiswa untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Sebagai contoh di sini saya memberikan tugas berupa studi kasus. Kemudian mahasiswa tersebut mendiskusikan studi kasus tersebut bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya adalah asesmen. Asesmen yang dimaksud di sini adalah saya memberikan penilaian kepada mahasiswa berdasarkan bobot penilaian yang telah disepakati pada saat awal kontrak perkuliahan. Kemudian selanjutnya untuk proses perkuliahan saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Untuk metode ceramah, jadi dalam proses pembelajaran, baik itu materi maupun praktikum, saya menggunakan referensi atau acuan terkini, serta referensi jurnal, kemudian yang terkait juga dengan mata kuliah Askep 1 Kehamilan. Untuk metode diskusi, biasanya saya buat kelompok small diskusi, kemudian saya memberikan studi kasus di mana mahasiswa akan mendiskusikan kasus tersebut bersama dengan teman sekelompoknya. Adapun metode pembelajaran berikutnya adalah demonstrasi, di mana untuk demonstrasi ini media pembelajaran yang saya pergunakan adalah daftar tilik atau petunjuk praktikum. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan di laboratorium. Kemudian untuk penilaian dalam kontrak perkuliahan di awal terdapat presentasi penilaian yang selama ini pembelajaran berlangsung, sehingga nantinya diharapkan mahasiswa dapat memiliki strategi dalam mendapatkan nilai tertinggi. Adapun beberapa kategori untuk penilaian yang saya terapkan, ada 5 kategori. Yang pertama adalah penugasan dengan bobot 5%, kemudian UTS 25%, kemudian UAS 25%, kemudian penugasan 15%, dan untuk bobot praktikum lebih besar yaitu 30%.
Jadi ini adalah pedoman penilaian yang saya terapkan kepada mahasiswa saya di mata kuliah Askep 1 Kehamilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan di laboratorium pada mata kuliah Askep 1 Kehamilan dengan submateri pemeriksaan Leopold. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Sip ya. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu ya. Masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Antenatal care. Antenatal care. Ya, di dalam antenatal care itu kita melakukan pemeriksaan Leopold. Ada yang tahu pengertian dari Leopold? Ibu. Ya, apa? Leopold adalah pemeriksaan palpasi abdomen pada ibu hamil. Oke. Tujuan dari Leopold ada yang tahu? Ada. Apa? Untuk mengetahui letak posisi janin. Untuk mengetahui posisi letak janin. Ada lagi? Bu. Dan untuk menentukan DJJ. Untuk menentukan DJJ. Oke, pada pertemuan minggu lalu ya, kita sudah membahas teori dari Leopold. Kemudian di pertemuan ini kita akan melakukan praktek Leopold ya. Jadi tujuan dari pembelajaran praktek Leopold ini diharapkan mahasiswa ya atau kalian mampu mempraktekkan ya Leopold ya untuk menentukan ya letak janin, kemudian DJJ janin gitu. Oke? Paham ya? Paham, Ibu. Bawa daftar tilik semua? Bawa, Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita langsung saja ke praktek Leopold. Jadi pada saat pemeriksaan Leopold ya, kita harus memeriksa ya abdomen ibu melalui skin to skin. Tangan kulit bersentuh dengan kulit. Oke. Jadi kita harus buka baju ibu. Ya. Kita permisi dulu sama ibu ya. Ibu permisi, saya mau buka bajunya ya. Tolong dinaikkan sedikit bajunya ke atas agar saya bisa memeriksa perut ibu. Oke. Masih ingat Leopold ada berapa? 4. Ada 4. Apa aja? Leopold 1, Menentukan Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4. Oke, ya. Leopold 1 untuk menentukan apa? Untuk menentukan tinggi fundus uteri. Ya. Berarti kalau menentukan tinggi fundus uteri, apa yang kita perlukan alatnya? Medline. Oke, ya. Untuk pemeriksaan Leopold pertama, alat yang kita perlukan adalah medline atau meteran, ya. Kalau nggak ada meteran seperti ini, boleh pakai meteran tukang jahit. Oke. Ya. Oke, yang pertama kita pastikan tangan kita bersih, ya. Baru kita melakukan Leopold. Oke, kita praktekkan Leopold 1 untuk menentukan ya tinggi fundus uteri ya dan bagian yang berada di fundus ya. Oke ya, baru kemudian setelah kita menemukan fundus, kita ukur ya, kita ukur berapa tinggi fundusnya ya. Kita ukur tinggi fundusnya. Hasil pengukuran tinggi fundus yang ditemukan dalam sentimeter itu nanti untuk menentukan tafsiran berat janin ya. Jadi TFU-nya berapa tingginya ya. Ini adalah untuk modal untuk menghitung tafsiran berat janin. Jadi kita bisa memperkirakan berapa berat janinnya. Oke. Setelah Leopold 1 ya, ada Leopold 2. Tujuan Leopold 2 untuk menentukan ya posisi apa yang berada di bagian kanan ibu dan kiri ibu. Jika teraba ya keras
Panjang seperti papan berarti Punggung. punggung janin. Kemudian ketika teraba, ya, bagian kecil-kecil berarti ekstremitas, ya, tangan dan kaki bayinya, ya. Oke, ya. Setelah kita melakukan Leopard 2, ya, baru kita melakukan DJJ. Ini alat namanya apa? Linek. Fungsinya untuk apa? Mendengarkan detak janin. Mendengarkan detak jantung janin, ya. Jadi kita mendengarkan detak jantung janin selama 60 detik. 60 detik atau 1 menit penuh. Oke, kita mendengarkan DJJ di bagian ekstremitas atau bagian punggung? Punggung. Oke. Ketika punggung janin ditemukan di sebelah kanan ibu, letakkan ya linek berapa derajat? 3 jari. Oke, 90 derajat atau 3 jari di bawah kuntum maksimum, di bawah pusat, sama aja. Ya, kita dengarkan selama 1 menit penuh. Ya, kita berarti harus sedia jam. Ya. Oke, lanjut ke Leopard 3. Tujuan Leopard 3 untuk menentukan apakah bagian terbawah janin. Ya, oke. Kalau teraba keras, posisi normal bayi itu apa? Kepalanya di bawah apa di atas? Di bawah. Di bawah. Berarti kalau di bawah kepala itu teraba keras. Ya. Oke. Kalau teraba keras berarti kepala. Ya. Kalau teraba lunak? Bokong. Kalau posisi bokong di bawah berarti presentasinya apa? Sungsang, ya. Oke, jadi kita raba bagian terbawah janin, ya. Ketika kita goyangkan, kepala bayinya sudah tidak melenting, berarti sudah masuk pintu atas panggul. Kalau dia tidak melenting, Belum masuk pintu atas panggul. oke, belum masuk pintu atas Panggul. panggul. Kalau dia sudah masuk pintu atas panggul, selanjutnya Leopard 4. Kalau belum masuk pintu atas panggul, perlu nggak dilakukan Leopard 4? Tidak, ya. Oke. Ketika sudah masuk pintu atas panggul, baru kita lakukan Leopard 4. Oke. Bagaimana untuk menentukan Leopard 4? Oke, ingat? Divergen, konvergen, sejajar. Ya. Oke. Ketika kepala bayi ya sudah sebagian kecil masuk pintu atas panggul, berarti divergen. Sebagian kepala bayi masuk pintu atas panggul, sejajar. Kalau sudah masuk semua, konvergen. Oke. Ada yang bisa meragakan atau ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, ada yang bisa memperagakan? Oke, silahkan. Level 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan mengukur tinggi fundus uteri menggunakan Medline. Oke, kita fundus uteri, tangannya berada di atas ya. Level 2 untuk menentukan bagian janin yang berada di kanan kiri perut ibu dan mendengarkan DJJ dan berada di 3 jari di bawah pusat. Oke. Level 3 untuk menentukan bagian terendah janin
apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Masih bisa digoyangkan atau tidak. Ketika sudah tidak bisa digoyangkan, baru dilakukan leopard 4. Masih ingat tadi leopard 4 ya? Kalau sebagian kecil kepala bayi masuk pintu atas panggul, dan kemudian 50% atau sebagian kepala bayi masuk pintu atas panggul Sejajar. Kalau keseluruhan kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul Konvergen. Oke ya. Jadi masih ingat fungsi dari Maitland untuk apa? Mengukur tinggi fundus uteri. Oke, mengukur tinggi fundus uteri. Kemudian hasil pengukuran meteran ini untuk apa? Mengetahui tafsiran berat janin. Untuk menghitung tafsiran Berat janin. Oke, ada yang paham? Paham, Ibu. Jelas ya di sini? Jelas, Ibu. Atau mungkin ada yang mau ditanya? Cukup, Ibu. Jelas ya? Jelas. Oke, baiklah. Jadi pertemuan pada hari ini kita sudah melakukan praktikum pemeriksaan leopard ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil secara keseluruhan ya. Kemudian melakukan pendokumentasian kepada ibu hamil. Oke, terima kasih ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Kalian bisa mempraktekkannya kepada pasien secara langsung. Amin. Oke, baiklah, sekian dari pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama.